Ya ampun, HP, terus HP, terus sini HP-nya handphonenya umpetin aja. Wah, lu bener-bener lu ya. Terkadang tuan muda tuh juga sama loh mas, seperti anak lainnya. Suka banget main HP. Udah dilarang pun, tapi ada aja emang akalnya biar dia bisa main HP. Udah, kita jaga aja matanya. Berikan Blackmores Koala Kids Eye Shield, tinggi lutein, zeaxanthin, berfungsi melindungi mata dari sinar blue light, lalu dilengkapi juga dengan vitamin A, E, zinc, dan beta-karotin sebagai nutrisi utama penglihatan yang sehat. Aku suka rasanya enak banget, Pak. Enak kan? Boleh main gadget, tapi tetap dibatasi ya mams, dan berikan juga Blackmores Koala Kids Eye Shield sebagai perlindungan matanya. Segera hadir di e-commerce dan apotek terdekat. Dipilih ibu, disukai anak. Quality time sama tuan muda malah sekarang lebih seringnya di kamarnya dia. Nemenin dia belajar, ngobrol, atau sekedar ngabisin waktu aja. Gue tuh jadi makin betah nongkrong di kamar dia. Mungkin karena dulu pas gue seumuran tuan muda, gue gak punya kamar sendiri kali ya. Jadi sekarang kerasa banget nih nyamannya. Anyway, di kamar ini semua furniture-nya gue beli jadi. Gak ada yang built-in karena gue ngerasa lebih bisa menyesuaikan sama kebutuhan. Nah, tapi karena gak pakai built-in furniture, meja belajarnya juga simple nih. Dan belum ada lampu seperti di ruangan lainnya. Jadi gue akalin pakai lampu tambahan di meja, biar lebih oke kalau dia lagi belajar. Nah, di sini gue pakai Philips Smart Lighting yang bulb RGB. Gue pasang di lampu meja belajarnya. Cara pasangnya juga gampang, tinggal diputer aja terus colok deh ke listrik. Lampu ini juga di mebel, jadi bisa atur terang redupnya sesuai kebutuhan. Kalau lagi belajar tinggal dibikin lebih terang. Kalau lagi santai bisa diredupkan deh biar lebih cozy. Terus enaknya lagi ini bisa dikontrol remotely pakai aplikasi Wish di HP ya. Jadi gue bisa atur brightness atau warna tanpa harus bolak-balik nyalain lampu. Praktis banget apalagi kalau lagi nemenin dia nih. Jadi makin enak ngabisin waktu bareng anak. Mau lagi santai ataupun belajar, karena cahayanya juga nggak bikin sakit mata. Tinggal adjust aja lightingnya biar sesuai dengan aktivitas. Bahkan pas long weekend pun lebih nyaman deh di rumah, karena suasananya bisa kita set sendiri jadi lebih hangat dan engaging. Walaupun fiturnya lengkap, tetap energy saving, jadi aman dipakai tiap hari, nggak boncos listrik. Simple upgrade kayak gini ternyata bikin momen quality time bareng tuan muda jadi lebih nyaman. Cek produknya di keranjang kuning ya mah kalau mau samaan. Ya, biar nangisan mulu tapi tetap gue urusin sama gue temenin belajar kok nih anak. Gue juga antar jemput dia sekolah dan les. Pokoknya gue tuh pengen banget jadi bestinya tuan muda. Seperti ibu rumah tangga lainnya, di rumah gue tuh juga masak. Nah, gue tuh di rumah bener-bener banyak banget kerjaannya. Kayak bersih-bersih kamar gini lah. Terus bersih-bersih kamar mandi juga. Pokoknya banyak banget lah kerjaan gue. Tapi walaupun sibuk sama tuan muda dan rumah, gue juga tetap mikirin diri sendiri kok. Dan gue tuh juga selalu konsisten buat jaga makan. Mulai dari sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga protein. Dan gak lupa juga, gue juga selalu konsisten minum Slim Tea. Ini sih udah jadi bagian dari rutinitas gue ya. Kalian tau banget lah gue aware banget soal jaga badan. Makanya gue selalu minum Slim Tea ini karena high quality fibernya bener-bener ngebantu pencernaan gue tetap on track loh. Yang bikin timbangan gue tetap stabil biar tetap dibilang cicinya tuan muda deh. Oh ya, biasanya gue selalu minum Slim Tea ini sebelum tidur ya. Pagi-paginya tuh enak banget, perutnya langsung plong. Walaupun gue udah jadi ibu yang pastinya sibuk, tapi gue tetap ngerawat diri dong. Mama tuh bilang jelek biar nanti kalau ada yang bilang gambar kamu juga jelek, kamu bisa lebih terima. Karena kamu kayaknya nggak pernah ada yang bilang gambar kamu jelek kan? Makanya kamu kayak gini kalau sekalinya dibilang gambarnya jelek. Karena nggak semua orang pasti suka sama gambar hasil karya kita. Jadi kalau misalnya ada yang bilang jelek ya udah, berarti emang bukan stylenya dia. Ini kan juga bukan style mama. Mama lebih suka yang cibi-cibi kayak gitu tuh. That's not my style yang kayak gini. Tapi aku cuma bilang bagus apa enggak? Kenapa kamu bilang jelek? Maaf ya aku bilang jelek gambar kamu.
jelek. Emang punya dia kayak gimana? Coba kasih lihat aku. Maaf ya, tadi aku bilang jelek ya. Kamu nggak boleh dibilang jelek emangnya gambar. Boleh sih, tapi jangan yang aku suka aja gambar. Jadi gambar apa yang nggak boleh aku bilang jelek, yang mana? Kayak sparkly gitu. Sparkly gitu. Iya, kayak gini-gini sparkling. Sparkling. Jadi yang sparkling nggak boleh dibilang jelek. Terus nanti kalau ada yang bilang, ada yang suatu saat bilang gambar kamu jelek, kamu gimana? Kamu kayak gitu juga nangis gitu. Gitu. Enggak sih. Kenapa kalau aku bilang jelek kamu nggak suka? Aku cuma nggak suka semua orang bilang jelek. Ya tapi kan kita nggak bisa semua orang suka sama hasil gambar kita. Kan semua orang ada style gambarnya sendiri, ada kesukaannya sendiri. Ya nggak bisa gitu dong. Ya beda dong tuh. Ya beda dong ya kan. Mau gambar Luffy Gear 5, Luffy Gear 6, Luffy Gear 7, Luffy Gear 8, Luffy Gear 9. Udah selesai. Gambaran aku loh. Yang mana yang paling bagus Luffy gear-nya? Gear 5, Gear 6, Gear 7, Gear 8, Gear 9, atau Gear 10? Yang mana yang paling bagus? Selamat pagi, A Day in My Life lagi. Iya, nih gue bikinin A Day in My Life deh, biar pada nggak tantruman ya, lu pada. Segitunya pengen nontonin A Day in My Life gue sampai gue dihujat di threads. Ya ampun, Kak, gue cuman ibu rumah tangga yang di rumah doang ini. Udah ibu rumah tangga, introvert, insecure lagi. Gala ada juga yang bilang gue NPD. Mohon maaf ya, personality gue tuh INTJ. Kalau ada spotlight, gue yang ada malah minggir, bukannya malah ke tengah. Ya, tapi mau kayak gimana pun kita, pasti ada aja lah ya yang nggak suka, bener. Dulu gue bikin konten A Day in My Life juga ada aja yang gak suka. Katanya kontennya bosen, kegiatannya itu-itu aja, lebih menarik yang di sebelah. Terus kalau lagi masak juga ada aja kesalahannya. Maksud gue, kok segitu pedulinya gitu. Kan jadi manusia juga gak sempurna, jadi maaf-maaf aja kalau ada salah. Aduh, gini amat hidup gue. Itu belakangan emang lagi fokusnya tuh sama kegiatannya tahun muda. Karena gue mau persiapin dia nih buat masuk SD. Ini gue segitu pedulinya loh. Masih aja gue kena hujat. Karena gue lihat tuh anaknya emang cepet nyerepnya, tapi emang emosinya tuh keluarnya cepet juga. Jadi daripada gue tahan emosinya, ya udah gue temenin aja. Terus lu nyuruh gue ngevlog juga, apa gue nggak jadi gila? Udah nggak gila aja gue udah syukur. Udah temen curhat gue cuman tuan muda sama tuan tua. Di rumah gue cuman ketemu sama piring-piring sama sikat-sikat. Masih aja gue kena semprot sama netizen. Ya siapalah gue ini ya, emang bukan siapa-siapa sih. Ya udah diramein juga ya konten A Day in My Life aku, biar aku jadi semangat nih. Dan lupa Kak dibikinin threads juga gitu, biar mana tahu banyak yang nonton. Pokoknya aku damai aja deh, maaf ya kalau ada kesalahan. Namanya juga pertama kali jadi manusia ya, maaf-maaf aja kalau ada salah. Sama tuan tua tuh sama-sama gak diurusin sama orang tua dari kecil. Kalau gue diurusin sama mbak gue, kalau tuan tua tuh diurusin sama kakek neneknya. Tapi pada saat kita memutuskan untuk pengen punya anak, kita udah berkomitmen untuk sama-sama bertanggung jawab atas tuan muda. Bisa dibilang keluarga gue tuh bukan family oriented banget. Gue sama kakak-kakak gue gak terlalu deket. Dan orang tua gue tuh dari dulu sibuk banget sampai jarang merhatiin anak-anaknya. Kita tuh jarang banget liburan sekeluarga. Bahkan jarang banget family time. Weekend pun ma bapak gue sibuk dah gak tau kemana. Dari pengalaman-pengalaman yang gue dapetin, gue cuma pengen tuan muda gak ngerasain apa yang dulu gue rasain. Kesepian, jauh dari orang tua, dan juga gue kena didikan VOC tentunya. Pastinya lebih parah daripada tuan muda. Tapi kita kan memang tidak bisa memilih dilahirkan di keluarga apa. Ya udah, jadi gue belajar untuk memaafkan orang tua gue. Tapi gue juga mencoba untuk menjadi orang tua yang lebih baik daripada orang tua gue sebelumnya. Makanya gue selalu pengen hadir buat tuan muda. Gue bukan haus-haus pujian ya, gak usah muji-muji gue juga gak apa-apa sih lu pada. Cuman sekedar sharing aja, kita semua juga pasti punya luka kan. Tapi jadikanlah luka dan trauma itu untuk kita jadi lebih baik ke depannya. Udah gitu aja. Aduh, kesan dan pesan gue panjang bener nih. Udahlah, dolar udah 18.000 nih, janganlah kita menghujat-hujat orang lah, udah pusing nih gue. Mending ya fokus kerja, cari uang yang banyak gitu. Jadi kita lebih gampang tidak terpengaruh dengan orang lain. Kalau kita bahagia, kita pun pasti tidak akan julid dengan orang lain, pasti. Jadi yang suka-suka julid udah kelihatan kan hidupnya pasti tidak bahagia kan. Nah, lu pada penasaran nih pasti dari tadi gue bikin apa. Maaf ya, ini gue bikin dumpling versi males tapi pakai daging haram. Jadi biar satu-satu aja daripada gue lipet-lipet tuh dumpling ntar ujung-ujungnya gak jadi. Dari awal gue udah bilang gue tuh masak gak jago. Kenapa masih ada aja yang komentar? Ini gue belajar masak kan autodidak, gak ada juga yang ngajarin. Terus buat yang suka nanya resep, jujur gue kagak ada resep pasti, jadi gue cuma nakar-nakar aja gitu. Nah nih anaknya udah libur sekolah, bingung kan mau ngapain, ya udah deh gambar aja. Tadi soalnya udah main
main PS. Jadi walaupun udah dapet tuh PS5, itu tetap gue jatahin berapa jam doang dia boleh main. Apa sih dibatas-batasin gitu jadi orang tua? Kalau gue izinin dia main terus, nanti yang ada dia jadi nggak mau explore diri dia lagi. Terus dia dari dulu tuh jarang banget gue kasih cemil-cemilan. Ya untungnya sekarang udah lebih baik sih dia. Ya walaupun tuan muda ini suka reok, tapi percayalah dia anak baik-baik. Dia masih bisa dikasih pengertian dan dia emang hatinya tuh soft aja. Jadi walaupun lagi liburan kayak gini bukan berarti dia bisa full screen time ya. Nah kan anaknya jadi bisa cari kegiatan lain nih. Daripada dari tadi gue kasih main PS sama nonton ya kan. Dan jahat-jahat ya sama tuan muda. Walaupun dia suka teriak-teriak tapi hatinya tuh lembut banget. Dia cuma pengen ngeluarin emosinya aja. Dulu gue juga mikir, aduh kenapa sih nih anak nangisan banget. Tapi seiring waktu gue jadi tahu, oh ini cara dia meluapkan emosinya ya. Jadi ya udah let it be. Ya seenggaknya kalau kita tidak bisa berbuat baik jangan jahat-jahat ya. Ingat karma itu ada tapi memang gak kelihatan. Biasanya yang gak kelihatan itu malah yang gak nakutin. Nih kegiatan gue di rumah cuma begini doang. Apanya yang mau dihujatin gue juga bingung. Udah kerjaan gue begini-begini doang tiap hari. Masih aja kena julid. Nih gue temenan sama debu nih tiap hari nih. Udahlah masa ya gue harus ngobrol sama debu juga nih ya kan. Bukan yang gak mau menerima kritik tapi mengkritik orang juga ada caranya. Lagian lu siapa? Keluarga bukan, saudara bukan. Udahlah ini skip aja lah kalau gak bisa ditonton nih video. Ya ampun gue udah ngoceh aja nih hampir 5 menit. Udah lu pada dengerin lagi. Udah bubar-bubar mending kita cari kesibukan lain aja udah nih.